Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada mata pelajaran biologi kali ini untuk membahas virus ya, karena sudah tahu semua. Nah, baik, nanti akan Ibu kirimkan lagi untuk presensinya. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, di sini KM-nya siapa ya? Zahfal, coba mungkin untuk memimpin doa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Zahfal sudah memimpin doa. Di sini Ibu akan kirim dulu ya untuk link presensi. Sebentar. Baik ya. Untuk link sudah Ibu kirimkan lagi. Mangga bagi yang belum mengisi link absensi maka bisa segera mengisinya, mungkin seperti itu. Nah, untuk sekarang langsung saja mungkin ya. Sebelum kita akan kerja kelompok, Ibu mau memberikan materi dulu, materi pendahuluan. Ibu izin share screen sebentar. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah Bu, ada. Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Di sini teman-teman semua sudah tahu ya, kita mau bahas virus. Nah, untuk sebelum kita jauh gitu ya materinya, ada nggak sih yang mau jelasin apa itu virus? Kan pasti sudah sangat dekat sekali ya itu virus itu sama kita, bahkan sampai mengganggu aktivitas kita juga gitu. Nah, barangkali di sini ada satu orang yang mau menjelaskan virus itu apa. Mungkin masih malu-malu ya. Ibu cuma mengingatkan gitu ya untuk kita bisa lebih berani lagi gitu ya. Karena di sini kita masih sama-sama belajar, kalaupun kita salah juga masih dimaklumi lah seperti itu. Jadi nggak usah takut salah kayak gitu ya. Barangkali di sini ada yang mau satu orang. Atau barangkali mau ditunjuk saja. Yuk, yang berani, yang berani, yang berani. Untuk menjawab apa itu virus ya, di sini saya sudah menyiapkan PPT. Nah, virus ini ternyata makhluk kecil yang nyatanya mampu menjauhkan kita semua gitu ya. Sampai-sampai kita juga sekarang masih hanya bertemu secara online seperti itu. Dan sangat mengganggu dalam mau dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, di sini ada data terkait penyakit COVID-19 ya. Untuk total kasus di seluruh dunia bahkan mencapai 219 juta orang gitu ya, yang meninggal sampai 4,55 juta orang. Dan itu tuh tidak sedikit ya. Sebenarnya COVID itu membahayakan nggak sih? Virus itu membahayakan nggak sih? Parasit Bu, parasit. Parasit, ya betul. Kalau parasit itu berarti perlu inang ya? Iya Bu. Iya, betul. Ya. Nah, di sini kita akan belajar ada 6 submateri ya. Nah, di sini tuh untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini tuh yang pertama ada sejarah virus, yang kedua struktur virus, yang ketiga ciri-ciri virus, yang keempat replikasi virus, yang kelima klasifikasi virus, dan yang keenam virus versus bakteri. Nah, virus itu berasal dari kata virion, yang artinya racun. Kenapa disebut racun? Nah, di sini kita akan membahas ada 4 penemuan atau 4 ilmuwan yang meneliti tentang virus. Sampai sini sudah paham semua? Apakah terlalu cepat penjelasannya? Insya Allah paham, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya atas konfirmasinya. Mungkin di sini secara garis besar teman-teman sudah tahu ya apa itu virus. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk Sheila, bagaimana? Apakah virus
apakah virus itu? Gitu. Mangga Sheila. Jadi virus itu kayak partikel paling kecil yang dapat berkembang biak. Tidak seperti bakteri yang hanya kayak nggak perlu inang gitu bakteri itu. Penjelasannya sampai di sini dulu. Kita mau kerja kelompok ya. Ibu akan share filenya sebentar. Oke, di sini Ibu sudah mengirimkan ya untuk terkait lembar LKPD kita atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kan kita sudah membagi kelompok ya menjadi 4 sampai 5 orang. Nah, di sini pengerjaannya itu berkelompok ya. Sudah ditentukan kan semuanya? Untuk hasilnya Ibu tunggu sampai pukul 7.15 ya. Mungkin satu orang bisa mengerjakan satu soal seperti itu. Nanti hasilnya akan kita bahas bersama-sama di Zoom lagi gitu ya. Mengerti semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Dipersilahkan. Mengerti, Bu. Ya udah sudah berjalan 10 menit ya untuk diskusinya. Bagaimana? Apakah ada kendala sampai sekarang? Kalau di waktunya dirasa kurang, mungkin apakah di sini teman-teman ada yang sudah selesai pengerjaannya? Belum, Bu. Oke, di sini bisa on cam lagi yuk. Nah, barangkali tadi kelompok Arvin sudah selesai ya? Ya, Bu. Oke. Siap presentasi nggak? Sama orang-orangnya, Bu, masing-masing atau gimana? Boleh. Tadi kan dibagi-bagikan tugasnya. Pengerjaannya seperti Oh, apa iya. sudah? Share screen-nya udah ada, Bu. Sudah ada. Barangkali untuk rekan-rekan yang lain bisa ikut menyimak ya. Terima kasih. Ya, mangga bisa dimulai, Arvin. Ya, Indri, ayo. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Indri Tagani akan menjawab soal pertanyaan nomor 1, mengapa virus disebut makhluk hidup transisi? Jawabannya, karena virus merupakan makhluk peralihan antara benda mati dan hidup. Virus dikatakan makhluk hidup karena dapat berkembang biak pada inangnya, dan dikatakan makhluk tidak hidup atau benda mati karena dapat mengkristal ketika ia keluar dari tubuh inangnya. Oke, baik. Udah bagus ya jawabannya. Lanjut saja ya ke pertanyaan kedua. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mengapa virus disebut makhluk transisi? Sebenarnya jawaban tadi udah bagus banget ya. Karena virus itu makhluk peralihan antara benda mati dan benda hidup. Nah, karena makhluk peralihan berarti virus juga memiliki dua sifat antara benda mati dan benda hidup kayak gitu. Nah, untuk sifat virus yang seperti benda mati yaitu virus itu nggak bisa hidup tanpa inang, alias perlu inang untuk hidup. Jadi kalau dia nggak punya inang berarti dia nggak hidup dong, ya kayak gitu. Nah, virus juga yang kedua nggak bisa berkembang biak sendiri. Nah, yang tadi ya nggak bisa hidup tanpa inang. Terus juga virus juga kalau nggak tidak di dalam inangnya, virus itu bisa mengkristal seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Paham. Nah, kalau virus memiliki sifat seperti benda hidup, yaitu virus itu karena bisa bereproduksi. Nah, bereproduksi di sini dalam artian virus itu bisa bereplikasi, bisa memperbanyak diri dengan catatan di dalam inang. Mungkin seperti itu ya, sudah bisa dipahami semuanya? Oke. Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk yang kedua, bagaimana virus menyerang tubuh kita? Nah, jawabannya tadi juga udah bagus ya. Sebenarnya kita juga punya sistem imun yang secara otomatis bakal melawan virus-virus itu. Tetapi
proses saat virus menyerang tubuh kita itu yang pertama virus itu masuk. Nah, saat virus masuk, virus itu memiliki pelindung ya. Nah, pelindungnya itu bisa berupa mantel atau selimut atau sampul. Nah, pada saat virus masuk, sampulnya itu pecah sehingga isi virus itu DNA atau RNA-nya bisa masuk ke dalam sel sehat kayak gitu. Nah, sudah kebayang? Oke. Saat sudah masuk si sel RNA atau asam nukleat dari virus ini langsung masuk ke inti sel dan menghack si sel itu untuk melakukan replikasi dari si kode genetik dari virus ini gitu. Jadi si selnya itu dikerja paksa untuk membuat untuk membuat virus-virus baru, mungkin seperti itu ya. Udah kebayang? Oke. Nah, setelah si selnya itu udah bisa sel virusnya udah bereplikasi, lalu si sel tadi diprogram untuk bunuh diri. Jadi setelah kita punya bakal virus ini, si sel tadi tuh diprogram untuk bunuh diri. Jadi mati nanti si selnya kayak gitu. Nanti saat sebelum selnya mati, si virusnya ini keluar. Jadi seperti lisis seperti itu ya. Jadi lisis kemudian si virusnya ini bakal menyebar dan menginfeksi sel-sel lain. Mungkin seperti itu. Udah kebayang semuanya? Nah, mungkin seperti itu ya untuk gambaran bagaimana sih virus menyerang sel tubuh kita kayak gitu ya. Terima kasih gitu ya untuk teman-teman semua yang udah menambahkan, udah bertanya, udah menjawab, dan terima kasih juga udah dari kelompok, khususnya kelompok Arvinnya tadi sudah bisa share screen juga ini kayak gitu. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita, diskusi kita hari ini. Kita sudah belajar sejarah, sekarang kita masuk ke struktur virus. Oke. Tadi kurang lebih sudah paham ya. Jadi virus itu punya materi genetik, punya sampul seperti itu ya. Nah, untuk struktur virus ini Ibu jelaskan dalam 2 gambar. Nih, yang pertama ada, siapa yang tahu ini? Gambar apa nih? Virus apa? Ada yang tahu nggak ini virus apa nih yang ini? Yang sebelah kiri, Bakteriophage, bukan Bu? Iya, betul. Kalau yang sebelah kanan? Rubella. Oke. Nah, di sini ada virus T atau virus bakteriophag. Nah, di sini kurang lebih ada bagian-bagian yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada kepala, ada badan, ada ekor. Nah, di sini ada ciri-ciri virus. Yang selanjutnya ada ciri-ciri virus. Nah, di sini bersifat obligat intraseluler. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak? Maksudnya obligat intraseluler itu sangat membutuhkan inang ya, kayak gitu ya. Sangat membutuhkan inang. Yang kedua, virus dapat dikristalkan ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Yang ketiga, aseluler, makhluk transisi juga sudah tahu ya. Karena Ibu mengejar waktu juga. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang. Yang ketiga, ukurannya sangat kecil, 20 milimikron sampai 300 milimikron. Yang terakhir hanya memiliki satu asam nukleat pembentuk DNA atau RNA. Nih, Ibu ada quotes yang terlihat tidak ada, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, paham ya mungkin ya? Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai replikasi virus. Kurang lebih rekan-rekan di sini, teman-teman di sini udah paham ya bagaimana virus menghack tubuh kita, kayak gitu, menyerang tubuh kita bagaimana, sudah paham. Nah, di sini ada gambar ya. Langsung saja ke gambarnya. Jadi ada dua siklus atau dua cara hidup dari virus ini sendiri gitu ya. Yang pertama ada siklus litik dan 2 siklus lisogenik. Nah, jadi simpelnya siklus litik itu tidak ada penyatuan DNA dan siklus lisogenik itu ada penyatuan DNA antara virus dan bakteri. Sampai sini sudah paham?
Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut saja. Ya, karena waktunya sudah sisa 10 menit lagi ya, kita sampai 8.30. Mungkin nanti untuk PPT-nya Ibu share saja ya, karena tinggal sedikit lagi, tinggal klasifikasi sama virus versus bakteri ya di sini. Oke, di sini ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada hari ini? Satu orang. Atau Ibu tunjuk saja mungkin ya. Coba Rifda, bagaimana kesimpulan pertemuan kita pada kali ini? Membahas apa aja nih? Jadi kesimpulannya itu pertama membahas sejarah virus itu sendiri, kemudian kayak ciri-ciri virus sama replikasi virus. Oke, siap. Udah bagus ya jawabannya. Kita udah belajar banyak hari ini dan semoga teman-teman di sini bisa menyimak ya dari awal sampai akhir dan bisa diterima ilmunya dengan baik. Di sini ada tugas untuk minggu depan. Oke. Nah, untuk sampai saat ini kita udah membahas ya virus itu apa, seperti apa cara hidupnya. Nah, untuk minggu depan kita mau ada debat mengenai dampak positif dan negatif virus. Nah, Ibu mau yang nomor absen nomor absen ganjil itu membahas yang dampak negatif ya. Yang genap membahas dampak positif. Nanti kita debat seperti biasa, kayak saling menyebutkan statement untuk menguatkan kenapa sih virus itu positif, kenapa sih virus itu negatif, kayak gitu. Paham ya? Oke. Nah, yang kedua, buat poster mengenai ajakan hidup sehat agar tidak terinfeksi oleh virus corona. Jadi, di sini sudah selesai pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir gitu, sudah aktif, sudah mau bertanya, sudah berani, sudah bagus sekali gitu ya Ibu lihatnya. Dan juga tetap sehat semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Di sini Ibu mau kirim satu link sebentar ya. Nah, di sini ada Mentimeter. Nah, Mentimeter ini gunanya untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi kita pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini saat kalian buka ada 5 kolom gitu ya. Nah, di situ kalian bisa isi kira-kira kata apa sih yang paling melekat saat kalian mendengar kata virus kayak gitu. Oke? Udah bisa paham semuanya? Nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya. Oke, Ibu mau share screen lagi. Ini kita lihat ya. Nah, jadi di sini ada jawaban dari teman-teman semua. Banyak yang bilang virus itu penyakit. Sebentar. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi ada yang bilang bakteri baik dan jahat, ada parasit yang merugikan, ada partikel kecil, parasit obligat. Nah, udah kurang lebih sudah paham ya apa itu virus? Gimana? Udah paham? Lumayan. Paham, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Karena sudah melewati 1 menit ya, Ibu langsung tutup aja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan apapun yang masih menjadi pertanyaan bisa langsung hubungi Ibu saja ya, karena sudah punya nomornya mungkin ya. Nah, semoga kedepannya bisa pembelajaran kita bisa lebih baik lagi, dan mohon maaf dari Ibu apabila masih banyak kesalahan dan juga masih banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Ibu langsung end ya.